dan jalan-jalan murah meriah hanya 30 menit dari Jakarta. Bahkan ini masih di daerah administrasi Jakarta Utara loh. Ya, kita akan coba kunjungi salah satu pulau di Pulau Seribu, yaitu Pulau Cipir. Perjalanan dimulai dari Muara Kamal via kapal Samsul. Pulau Cipir adalah pulau tersohor dari kalangan pemancing. Armada Samsul ini juga mengantarkan para pemancing yang stylenya suka memancing di bagan-bagan, seperti di perjalanan ini. Kapal Samsul mengantarkan pemancing di singgasananya bagan pemancingan ikan. Baru deh kita bertolak ke dermaga Pulau Cipir atau sering disebut Pulau Kayangan juga. Beberapa jasa open trip seringkali memberikan paket bundle dengan 2 pulau di sekitarnya, yaitu Pulau Kelor dan Pulau Onrus. Selain menjadi pulau spot mancing favorit, Pulau Cipir juga memiliki sejarah panjang. Pada masa VOC, pulau ini dan pulau-pulau di sekitarnya merupakan bagian dari jaringan pertahanan dan jalur pelayaran penting di Teluk Jakarta dan masih ditemukan meriam perang non-aktif di sini. Pada awal abad ke-20, Pulau Cipir difungsikan sebagai rumah sakit dan tempat karantina kesehatan bagi jemaah haji yang berangkat melalui jalur laut untuk mencegah penyebaran penyakit menular. Hingga kini, sisa bangunan seperti benteng kecil, reruntuhan bangunan rumah sakit, struktur karantina, dan meriam tua masih dapat ditemukan di pulau ini, menjadi peninggalan sejarah kolonial yang menarik untuk dikunjungi. Luas Pulau Cipir hanya 1,66 hektar, tidak sampai 30 menit kita sudah bisa mengelilingi pulau ini. Pulau ini memang tidak dilengkapi dengan fasilitas seperti pulau-pulau yang sering kita dengar ya, seperti spot snorkeling dan banana boat. Tapi di sini sudah dilengkapi dengan adanya WC air bersih dan ada warung makan juga. Pulau ini sudah seperti pulau spesialis mancing. Oh iya, kita juga bisa mendirikan tenda. Spot yang paling favorit adalah spot berpasir seperti di lokasi ini. Nah, kali ini aku bawa pelampung dan alat snorkeling sendiri untuk menikmati pemandangan bawah air sekitar Pulau Cipir, terutama di daerah berpasir ini. Nyantai dulu, kita terapung di air pinggir pantai.
dapat kepiting nih guys. Di sini aku dan kedua teman bawa tenda juga ya dari rumah, menginap semalam dan bisa menikmati matahari tenggelam di atas apartemen Tokyo Riverside. Malam harinya kita masih bisa lihat gemerlap dari kawasan Pik 2 dan sepertinya ada yang lagi berpesta sonhorek tengah laut tuh guys. Penggunaan listrik di sini dibatasi hingga pukul 23 saja ya. Jadi silakan penuhkan baterai device kalian, bisa ngecharge di warung. Paginya, kawanku yang mancing holik ditawari perahu nelayan untuk eksplorasi perairan sekitar untuk mencari spot mancing. Kebetulan aku tidak terlalu suka mancing, jadi lebih request ke perairan yang enak untuk snorkeling. Kita berangkat pagi-pagi buta karena ikan lagi galak-galaknya di jam segini. Kawanku keliling cari spot mancing dan aku di drop di bagian timur pulau, disambut dengan koloni bulu babi. Hati-hati jangan sampai tertusuk bulu ya guys. Sepertinya ini adalah bekas reruntuhan jembatan atau bangunan ya guys. Di sini dimanfaatkan ikan dan beberapa bulu babi untuk tempat tinggal. Selebihnya kameranya off ya guys. Menikmati penuh liburan ini. Ketika video ini diambil, biaya untuk menyeberang ke pulau sebesar 40.000 pulang pergi dari Muara Karang. Harga tiket masuk kalau nggak salah itu 15.000 dan karena bawa tenda kena cas lagi 15.000. Jadi sekitar 70.000 per orang. Oh iya, kalau extend sewa perahu nelayan untuk keliling sekitar itu aku lupa inget ya, itu sekitar 200.000 kalau nggak salah. Harga dapat berubah sewaktu-waktu. Nah, seru kan petualangan di Pulau Cipir ya? Atau jangan-jangan kalian udah pernah kesini nih dan udah punya pengalaman jalan-jalan di Pulau Cipir. Bisa share di kolom komentar ya petualangannya. Nah, kira-kira pulau mana lagi yang enak untuk didatangi, terutama untuk para pemancing? Rekomendasikan di kolom komentar juga. Jangan lupa untuk komentar, untuk like, untuk share, dan ajak keluarga kamu untuk jalan-jalan ke Pulau Cipir. Dan sampai jumpa di video berikutnya.